Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 7 ini. Namun sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, materi kita sekarang adalah tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yaitu kekhalifahan dinasti Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul bin Syam, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya adalah monarki berbentuk kekhalifahan. Nah, inilah sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Ada dua poin ya anak-anak. Pertama, berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Ada dua, yaitu konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan. Bagaimana kita tahu bahwa Utsman bin Affan mati terbunuh saat itu, dan mereka mencurigai adanya Utsman bin Affan ini terbunuh oleh Ali bin Abi Thalib dan antek-anteknya, dan itu tapi tidak terbukti, tapi mereka terus merasa bahwa Ali tidak bisa bertanggung jawab atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Yang kedua adalah konflik dengan Hasan, Husain dan Muawiyah. Bagaimana saat itu setelah Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, yaitu Hasan menjadi khalifah saat itu, bagaimana Muawiyah begitu membenci dan begitu membuat pertarungan terus sesama umat Islam, dan akhirnya demi keselamatan umat Islam semua, Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan perjanjian Ma'adin, perjanjian Madain, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak. Dua, agar pajak tanah negeri Ahwas diberikan kepada Hasan setiap tahun. Tiga, Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham. Keempat, pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin. Perjalanan sejarah kekhalifahan, yaitu kita lihat pertama adalah pada masa Muawiyah. Ibu kota pemerintahan Islam dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, melakukan ekspansi ke Tunisia, Kabul, serangan ke Konstantinopel. Setelah Muawiyah wafat, digantikan oleh putranya yaitu Abdul Malik. Pada masa-masa selanjutnya, ekspansi terus dilakukan hingga berhasil menguasai Afrika Utara dan sampai ke Gibraltar. Kebudayaan di sini pada masa dinasti Umayyah adalah dari seni arsitektur, bahwa terlihat adalah Masjid Damaskus dan Masjid Cordoba yang begitu indah dan berciri khas keislaman. Kebudayaan pada masa dinasti Umayyah juga terlihat pada perkembangan dari ilmu pengetahuan yang begitu pesat, yaitu perkembangan di dalam bidang ilmu kedokteran, ilmu pasti, ilmu filsafat, astronomi, geografi, sejarah, bahasa dan sebagainya. Adapun kota-kota yang menjadi pusat perkembangan iptek di Damaskus, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Cordoba dan Granada. Pembentukan dinasti pos, yaitu di situ dilihat adalah pencetakan mata uang, pemberlakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, membangun infrastruktur yaitu seperti panti-panti untuk orang cacat, jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan dan masjid-masjid. Nah, yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah atau Bani Umayyah adalah ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pergantian khalifah mengalami penyelewengan dari sistem musyawarah Islam diganti dengan sistem kerajaan. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak lepas dari konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, adanya pertentangan antara suku Arab Utara yaitu Bani Qais dan Arabia Selatan yaitu Bani Kalb yang makin meruncing. Yang keempat adalah menyalahi perjanjian Madain antara Muawiyah dan Hasan bin Ali. Lanjut, pengangkatan putra mahkota lebih dari satu. Pemerintahan yang korup, boros dan bermewah-mewahan di kalangan istana. Selanjutnya, memecat dan mengganti orang-orang dalam jabatannya dengan orang-orang yang disukai saja, padahal penggantinya tidak ahli dalam hal tersebut. Selanjutnya adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan agama hingga menimbulkan pergolakan dari golongan agama.
munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh Abbas bin Muthalib, kekuasaan dinasti Abbasiyah. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu, dan Ibu harap kalian bisa mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan ini. Ada 5 soal. 1, menceritakan sejarah berdirinya dinasti Umayyah. 2, siapakah pendiri dinasti Umayyah? 3, sebutkan faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah. 4, sebutkan pusat ibu kota dinasti Umayyah. 5, sebutkan keberhasilan dinasti Umayyah dalam bidang ilmu pengetahuan. Alhamdulillah anak-anak, materi kita hari ini sudah berakhir. Sekian, sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.